Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم يبعثون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية من النار ومن أسبابها. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita mengucapkan kembali segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan hidayahnya telah dilimpahkan hidayahnya ke Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya kepada kita berupa hidayatul bayan, hidayah yang berupa penjelasan-penjelasan yang bersumberkan dari Al-Quran, dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran alhamdulillah telah disampaikan oleh utusan Allah yang mulia, Rasul yang tercinta, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah menjelaskan segala sesuatu yang terkait dengan permasalahan akhirat. Segala sesuatu yang terkait dengan masalah agama semuanya telah dijelaskan, telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya di dalam hadis yang sahih sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab hadisnya, yang mana Nabi SAW yang artinya beliau mengatakan ma baqiya syai'un, kata beliau, tidak ada suatu pun yang tersisa, alladzi yuqarribuka ilallah, alladzi yuqarribuka ilal jannah, sesuatu yang mendekatkan kalian engkau ke surga, wa yuba'iduka 'anil nar, dan yang menjauhkan engkau dari neraka.
illa qad buyyina lak, kecuali telah dijelaskan, telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada engkau wahai manusia. Dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping dia sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia secara umum, wa hudal lil muttaqin secara khusus, petunjuk bagi orang-orang bertakwa, Al-Quran juga sebagai tazkirah, Al-Quran sebagai peringatan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang muzakkir, seorang yang memberikan peringatan dengan wahyu suci dari Allah, dengan Al-Quran dan dengan hadis-hadis dan sunnah-sunnah as-sahihah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada beliau. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah seorang mudzakir, seorang pemberi peringatan. Dan ketika ibu-ibu hadir di masjid ini, mau mendengarkan peringatan-peringatan Allah dalam untayan-untayan ayat-ayat suci Al-Quran, dan mau mendengarkan nasihat peringatan Rasulullah dari hadis-hadisnya yang sahih, berarti ibu telah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang mau mendengarkan peringatan Allah dan termasuk orang yang takut kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-A'la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakir inna fa'atiz dzikra. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Wa dzakir inna fa'atiz dzikra. Bagi siapa peringatan itu bermanfaat? Bagi siapa peringatan Al-Quran dan hadis itu akan memberikan sentuhan, saya dzakkaru may yakhsha, kata Allah. Al-A'la ayat yang ke-10. Maka akan menjadi, ya, akan menjadi sadar, akan bermanfaat, yatadzakkar, akan sadar, akan ingat orang-orang yang may yakhsha. Saya dzakkaru may yakhsha, kata Allah. Dan sungguh orang-orang yang takut kepada Allah, manfaat peringatan Al-Quran akan bermanfaat baginya, akan membuat dia yatadzakkar, sadar, ingat akan kelalaiannya, takut dia kepada Allah, ingat dia akan maksiat-maksiatnya. Namun sebaliknya, orang-orang yang celaka, kata Allah dalam surah Al-A'la yang ke-11, wa yatajannabuhal ashqa. Orang-orang yang ashqa, orang-orang yang celaka, ini akan menjauh dari peringatan Al-Quran. Dia tidak mau mendengarkan kajian-kajian Al-Quran, peringatan-peringatan Allah dalam Al-Quran. Bahkan dia menjauhi majelis ta'lim, menjauhi agama. Alladzi yaslan narul kubra. Mereka lah nantinya sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra. Merekalah nantinya orang-orang yang menjauh dari peringatan Allah, akan Allah masukkan ke dalam api neraka yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka disiksa dalam neraka itu, tidak hidup dan tidak juga mati, tersiksa. Karena memang nanti di akhirat akan disembelih al-maut. Kematian itu Allah akan jadikan dia seperti wujud seekor kambing, seekor domba. Kemudian disembelih oleh Allah bainal jannati wan nar, di antara neraka dan surga. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Sehingga orang yang masuk ke neraka, ya, mereka tidak akan mati. Kemudian juga dikatakan hidup tidak juga, karena tersiksa. Beda halnya dengan orang yang
Beda dengan orang yang bertakwa. Dan Al-Quran yang kita sampaikan sebagai tazkirah, sebagai peringatan bagi kita umat Islam secara khusus, ini akan bermanfaat bagi umat Islam yang takut kepada Allah, bagi umat Islam yang benar-benar beriman kepada Allah. Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-55. Allah perintahkan kita, ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, namun ya secara umum untuk seluruh kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir," berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu, kata Allah, akan bermanfaat, namun tidak buat seluruh orang. Karena orang ada yang kita sampaikan Al-Quran, kita sampaikan dalil, malah tambah menjauh. Namun peringatan Al-Quran dan Sunnah itu, kata Allah, akan bermanfaat bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra, maka sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, hanya bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Apalagi orang kafir, ya. Jangankan mendengarkan, sama saja bagi mereka, kata Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. A'anzartahum, engkau beri mereka peringatan, am lam tunzir, atau engkau tidak beri peringatan, hum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi kita hadir sekarang di masjid ini, ya, ibu-ibu hadir, berarti ibu insyaallah orang yang dipilih oleh Allah, yang bermanfaat baginya peringatan Allah melalui Al-Quran dan peringatan Rasulullah melalui sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita pertahankan hidayah ini, karena hidayah itu adalah bagian dari rezeki Allah. Ketika kita bisa sholat, ini rezeki sebenarnya. Namun sebagian manusia yang materialistik, ya, atau yang materialistis, ya, hanya memandang rezeki ini sesuatu yang sifatnya materi. Padahal dia sehat rezeki. Betapa banyak orang yang banyak melimpah materinya, kaya raya, banyak hartanya, rupanya stroke. Ya. Nah, ini orang miskin juga sebenarnya, miskin kesehatan. Jadi kalau seandainya kita terbatas dalam segi harta benda, namun kalau seandainya diberikan rezeki kesehatan, luar biasa. Dan yang paling terpenting, yang paling agung rezekinya adalah rezeki keimanan. Ini ada orang sehat, bugar, ya, nggak bisa ke masjid karena minimnya rezeki keimanan. Ya, kalau disuruh manjat batang pohon sanggup misalnya, mendaki gunung ketika traveling, ketika hiking, ketika ya ketika tadabbur alam sanggup, ya, puluhan kilo gunung sanggup didaki. Namun terkadang masjid di samping rumah tidak dikunjungi karena minimnya rezeki keimanan. Maka kita minta kepada Allah, rezeki yang paling utama itu adalah rezeki keimanan ini, rezeki keislaman dan rezeki ketakwaan serta rezeki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Kita masih pada sifat yang ke-9 dari sifat-sifat wanita yang beriman. Karena sifat yang ke-9 itu apa? Sifat yang ke-9 dari sifat wanita yang beriman adalah suratul istijabati, ya, bersegera, bergegas menjawab perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah bacakan hadis pertama, kedua, kemudian yang ketiga sudah.
Insyaallah taala kita masuk pada hadis yang selanjutnya yang disebutkan oleh penulis. Qalat muallifatu hafizahullah taala wa ardaha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Ya belum ini ya. Nah, dari Ibnu Abbas yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, qala syahidtul fitra ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum ajma'in yusallunaha qabla al-khutbah ثم يخطب بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي قال فتصدقنا فبسط بلال ثوبه ثم قال هلما لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتح الخواتيم العظام كانت في الجاهلية متفق عليه. Dari Ibnu Abbas yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, dia telah berkata, suatu ketika aku pernah menyaksikan salat Idul Fitri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku juga bersama Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Dan mereka salat Idul Adha sebelum khutbah. Ini diantara syariat salat Idul Adha. Ini beda dengan salat Jum'ah. Kalau salat Jum'ah khutbah dulu sebelum salat. Kalau salat Idul Adha dan Idul Fitri, ya salat dulu sebelum khutbah. Jadi Ibnu Abbas yang menghadiri salat Aid bersama Nabi dan para sahabat kibar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Thumma yaktubu ba'da khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'anni anzuru ilaihi hina yajlisu biyadihi. Kemudian dia berkhutbah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya setelah sholat, ba'da khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah keluarnya Nabi untuk sholatnya, maksudnya sallallahu alaihi wasallam, ka'anni anzuru ilaihi hina yajlisu biyadihi, seolah-olah aku melihat kepadanya, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina yajlisu biyadihi, ya ketika Nabi duduk dengan tangannya. Ini maksudnya bertumpu dengan tangannya, ya duduk, ya. Summa aqbala, kemudian Nabi menghadap ke para jamaah. Wa yashukkuhum hatta ja'a nisa, kemudian jamaah merasa tidak enak. Ya apa ya, ini kelihatannya Nabi ada suatu hal yang berat.
yang akan disampaikan oleh Nabi sehingga menimbulkan masyaqqah, ya sesuatu yang memberatkan bagi sahabat, sampai datang jamaah dari akhwat para wanita. Kemudian bersama Nabi ketika selesai khutbah itu Bilal. Lantas Nabi SAW membacakan ayat Allah, Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat. Wahai Nabi, yakni Nabi Muhammad, apabila datang kepada engkau para wanita-wanita yang beriman, yubayya'naka, yang akan berbaiat kepadamu, yang akan membaiatmu janji setia setelah masuk Islam. Tsumma qala hina faragha minha, setelah selesai Nabi membaca ayat ini, Nabi berkata kepada jamaah wanita, Antunna ala dzalik, ya apakah kalian yang ingin berbaiat itu, kata Nabi. Qalat imra'atun wahidah, salah seorang wanita berkata dari mereka, minhun, dan dari mereka, lam yujibhu ghairuha, ya, tidak ada yang menjawabnya selain itu, wahai Rasulullah. La yadri Hasan man hiya, ya. Kemudian Hasan tidak mengetahui, la yadri Hasan man hiya, siapa wanita yang berkata itu. Qala, lantas Nabi yang menjawab, fatasaddaqna, bersedekahlah kalian. Jadi Nabi SAW ya ketika khutbah itu menyampaikan kepada para wanita, ya, wanita yang baru masuk Islam, wanita yang beriman yang ingin berbaiat kepada Nabi untuk bersedekah. Fatasaddaqna, bersedekahlah Bilal. Fabasaqa Bilal sawbah. Kemudian Bilal mengambil, ya, kain, ya. Kemudian Bilal membentangkan kain, ya, supaya wanita itu bersedekah. Tsumma qala, lantas Nabi bersabda lagi, halumma lakunna fida'un abi wa ummi. Kalau seandainya, mari bersedekahlah kalian, kata Rasulullah. Ini sebagai fida, ya, ini sebagai tebusan kalian kelak nanti di hari kiamat, ya. Ayah dan ibuku sebagai tebusan ini adalah biasa ungkapan orang Arab, ya, untuk menunjukkan perkara yang sangat penting dilakukan dengan ungkapan fida'un abi wa ummi, ayah dan ibuku sebagai tebusan, yang maksudnya benar-benar bermanfaat nanti sedekah yang kalian lakukan. Kemudian fayulqinal fatahu wal khawatima fi thawbi Bilal. Kemudian para wanita tersebut melemparkan gelang-gelang emas mereka, melemparkan perhiasan-perhiasan mereka dalam rangka bersedekah, dilemparkan ke bajunya Bilal, kainnya yang disediakan oleh Bilal, yang telah dibentangkan oleh Bilal tadi. Maka dalam ayat ini hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang sangat berharga sekali. Yang pertama, dianjurkannya atau diperbolehkan, bahkan disunahkan memperbanyak sedekah setelah sholat Id. Jadi kalau seandainya ada orang yang membuat lelangan untuk sedekah, memotivasi orang bersedekah ketika, dan yang sangat dianjurkan itu sesudah, karena Nabi sesudah sholat Id. Kalau seandainya sebelum dan tidak melalaikan waktu, boleh-boleh saja, gitu. Namun intinya sangat dianjurkan bersedekah ketika sholat Id, dan terkhusus sesudah sholat Id, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian pelajaran dalam ayat ini, dalam hadis ini adalah pentingnya sedekah tersebut, karena dia akan menjadi tebusan kita yang akan menyelamatkan kita dengan izin Allah
dari siksaan pedihnya api neraka kelak di akhir. Di dalam hadis sahih yang lain, dalam hadis Bukhari yang lain, Nabi pun pernah memotivasi sahabatnya. Fattaqun nar, kata Nabi. Takutlah kalian, hadis riwayat Imam Bukhari. Fattaqun nar, kata Nabi. Takutlah kalian dari api nerakanya Allah, walau bisyiqqatin min tamar. Meskipun kalian bersedekah dengan sebelah buah korma. Bahkan kita sering mendengar sebuah riwayat dari kisah Bani Israel, seorang wanita mantan pezina. Riwayat ini dikeluarkan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya. Bagaimana seorang wanita yang telah melakukan dosa yang luar biasa besarnya di sisi Allah, kemudian dia bertobat dan dia iringi dengan berbuat baik, hanya sekedar memberi minum seekor anjing yang mau mati kehausan, namun karena keikhlasannya, karena kasih sayangnya kepada makhluk Allah, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya serta mengampuni dosa zina. Ini hanya seekor anjing, ibu-ibu. Namun kalau seandainya yang kita berikan bantuan berupa minuman, makanan, bantuan-bantuan yang lainnya kepada orang-orang miskin, orang-orang fuqara, orang fakir, orang yang membutuhkannya di antara kita, sungguh luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah yang kita keluarkan, kata Rasulullah dalam hadisnya yang sahih, ma naqasa malun bis sedekah. Tidak akan berkurang harta itu disedekahkan. Daripada harta kita hanya berubah, apa yang kita makan akan menjadi kotoran. Apa yang kita pakai akan rusak. Namun harta yang akan kekal, yang akan menemani kita kelak di alam kubur kita, harta yang akan bermanfaat bagi kita kelak di hari yang tidak bermanfaat lagi apapun, adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah, yang kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih, seseorang itu Allah masukkan ke dalam surga hanya sekedar membuang gangguan di jalan, membuang duri, paku di jalan, dia buang. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Apalagi memberi kaum muslimin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang pikir, orang yang mampu sementara tetangganya kelaparan, sementara tetangganya berkekurangan, dia mampu, dia cukup, dia memiliki segalanya, namun dia bakhil, dia pelit, dia kikir. Ini orang yang celaka, kata Allah. Buka surah Al-Ma'un juz 30 itu ya, ayat yang pertama. Apa kata Allah SWT? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau Muhammad orang yang mendustakan agama? Ini pendusta agama. Orang mampu berkecukupan. Uang Masya Allah, tetangganya kelaparan, anak yatim, tetangganya para janda, para fakir miskin. Tidak pernah dia tanya kondisinya seperti apa. Tidak pernah dia santuni. Kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau Muhammad orang yang mendustakan agama itu? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itulah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Dan orang-orang yang tidak mau memberikan bantuan makanan kepada orang kelaparan, saudaranya seiman, seagama. Bahkan jangankan teman kita seiman, anjing yang kelaparan saja kalau kita berikan makanan, pahalanya surga. Apalagi manusia, makhluk Allah di atas makhluk-makhluk Allah yang lainnya.
hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana keutamaan mengeluarkan harta di jalan Allah. Tidak pernah merugi orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah adalah orang-orang yang sedang berniaga dengan Allah, dan perniagaannya itu tidak pernah merugi. Jual belinya dengan Allah tidak pernah merugi. Buka surat Fatir ayat 29. Surat Fatir ayat 29. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Ulaika alladzina yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, selalu membasahi lidahnya dengan bacaan Al-Quran, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu, dan mereka menginfakkan, mengeluarkan hartanya, mimma razaqnahum, dari apa-apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan, kata Allah, mengharapkan apa? Tijaratan, perniagaan, lan tabur, yang tidak akan merugi. Kalau kita berdagang, kita sebagai seorang pedagang misalkan di dunia ini, sesukses apapun seorang tajir, seorang pedagang itu, ya, sesekali pasti pernah rugi. Ya, kalau kita tanya pedagang sukses setinggi apapun kesuksesannya, pasti sekali pernah rugi. Ibu-ibu, ya kan? Ibu-ibu yang jual pakaian misalnya, ya, nggak mungkin ya sepanjang karir perniagaannya semuanya untung terus pernah merugi. Ya, ini suatu hal yang mustahil. Ya, pasti sesekali mungkin banyak untungnya, gitu. Sesekali pernah juga rugi. Ya, minimal imbas, ya, pas antara modal dengan yang dijual. Namun perdagangan kita dengan Allah, kita baca Al-Quran, kita dirikan sholat tepat waktu, kita sempurnakan dengan sholat sunnah, kemudian kita berinfak di jalan Allah, maka kita sedang mengadakan perniagaan yang tidak merugi. Ya, namun syaratnya satu, ikhlas. Nah, itu. Tapi kalau nggak ikhlas, ya ini celaka pula gitu. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini juga kita dalam hadis ini juga kita ambil pelajaran, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para wanita yang beriman dahulu cepat sekali, ya, diberi motivasi untuk berinfak, ya, diberi motivasi oleh Rasulullah untuk berinfak, mereka langsung serta-merta mereka lemparkan perhiasan yang ada pada diri mereka. Ya, beda dengan kita, ya, nanti Ustaz, nanti lebih beda. Mereka masya Allah, ya, langsung fayulqinal fataha wal khawatina fi thawbi Bilal. Mereka langsung melemparkan perhiasan-perhiasan mereka, gelang-gelang mereka ke kain yang telah disediakan oleh Bilal ibn Rabah, muadzin Rasul, tukang azannya Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya sifat wanita yang beriman, sur'atul istijabah, bersegera menjawab perintah Allah dan perintah Rasulnya SAW. Ini pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita petik, yang bisa kita raih, yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Ibu-ibu, para akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Baik, kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Qala Abdul Razzaq, berkata Imam Abdul Razzaq
Al-fatahu yang dimaksud dengan al-fatahu dalam hadis ini adalah al-khawatimul izam, ya. Al-khawatim jangan dari khatim. Khatimun itu artinya cincin. Khawatim adalah jamak taksir yang arti cincin-cincin yang sangat banyak, sangat agung. Karena fil jahiliyah yang mereka peroleh, yang mereka dapatkan di masa jahiliyah sebelum mereka memeluk agama Islam. Hadis muttafaqun alaih, hadis yang sepakat di atasnya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu jami'an. Kemudian hadis yang selanjutnya, qala mu'allifatu rahimahullah hafizahullah taala, berkata penyusul kitab ini yang semoga dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Umaymah binti Ruqayqah, ini soal sahabiyah Umaymah. Wa an Umaymah binti Ruqayqah radhiyallahu anha qalat ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi niswatin min al-ansar ubayyi'uhu faqulna ya Rasulullah nubayyi'uka ala alla nusyrika billahi syai'an wa la nasriqa wa la nazniya wa la na'tiya bi buhtanin naftarihi baina aydina wa arjulina wa la na'siyaka fi ma'ruf qala fi mastata'tunna wa ataqtunna qalat qulna Allah wa rasuluhu arhamu bina halumma nubayyi'uka ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la usafihun nisa innama qawli limi'ati imra'atin ka qawli limra'atin wahidah aw mithlu qawli limra'atin wahidah. Hadza hadisun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Akhrajahu an-Nasa'i. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Nomor hadis 4181 dalam Sunan An-Nasa'i. Kemudian karena penulis ini adalah seorang ulama Yaman, syekh dari Yaman beliau, Ummu Al-Abbasiyah ya. Ya, beliau belajar dengan Syekh Muqbil, seorang ulama Yaman yang memiliki markas Darul Hadis di Denmark. Ya. Kata beliau, wa dzakarahu Syekhuna Abu Abdurrahman Al-Wadi, ini Syekh Muqbil ini ya. Dan telah disebutkan oleh Syekh kami Abu Abdurrahman Al-Wadi, ini Syekh Muqbil, fi Sahihil Musnad, dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad. Ya, Syekh Muqbil mengatakan dalam kitabnya dengan nomor 1557, wa qala Syekh Muqbil berkata, hadza hadisun sahihun, ini adalah hadis yang sahih. Baik, para akhwan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari Umaymah binti Ruqayqah, dari Umaymah anaknya Ruqayqah. Ruqayqah ini laki-laki ini bukan perempuan ya. Karena dia disandarkan kepada ayahnya. Ruqayqah Hamzah, ini nama laki-laki. Qalat, dia telah berkata, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi niswatin minal ansar nubayyi'uhu. Ketika itu kami bersama para wanita dari Ansor, wanita yang tinggal atau yang bermukim, yang berdomisili di kota Madinah. Namanya Niswatul Ansor, Sahabiyah Al-Ansor ya. Teman apa namanya itu? Sahabiyahnya Nabi di kalangan Ansor di Madinah.
Yang ketika itu para wanita Ansar ini mengatakan nubayi'uhu, kami akan berbaiat kepadanya, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nubayi'uka, kami berbaiat kepadamu atas isi baiat yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu, oleh Rabb Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama ala alla nusyrika billahi syai'an. Isi baiat yang pertama adalah kami berjanji tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala nasri, kemudian kami juga tidak akan mencuri. Wala nazniya, kami tidak akan berzina. Wala na'ti bi buhtan naftari min baini aydina wa arjulina, kemudian kami juga tidak akan melakukan kebohongan, mendatangi kebohongan, melakukan kebohongan yang kami buat-buat antara tangan-tangan dan kaki-kaki kami. Wala na'siyaka fi ma'ruf, kemudian kami juga tidak akan mendurhakai dalam perkara yang baik. Qala, lantas Nabi menjawab, fima stata'tun, terhadap apa-apa yang kalian sanggup, wa ataqtunna, dan yang kalian mampu. Qalat, maka Umaymah binti Ruqayqah berkata, qulna Allah wa rasuluhu arhamu bina, Allah dan Rasulnya itu lebih penyayang kepada kami. Halumma nubayyuka, mari kami berbaiat kepada engkau wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, atas Nabi menjawab, inni la usafihu nisa, maaf kata Nabi, sesungguhnya aku tidak. Ya, jadi wanita Ansar waktu itu ingin langsung berbaiat, langsung berjabat tangan, maka Nabi langsung menolaknya. Ya, Nabi menolaknya. Jadi apa kata Nabi? Inni la usafihu nisa, sesungguhnya aku tidaklah berjabat tangan menyentuh wanita yang bukan mahramku, kata Nabi. Innama qauli, baiatku kepada wanita hanyalah berupa perkataan. Innama qauli, sesungguhnya perkataanku, limi'ati imra'atin, untuk 100 wanita dalam baiat ini sama ka qauli, sama dengan perkataanku limra'atin wahidah, untuk 1 orang perempuan. Nah, jadi para sahabiah, para wanita-wanita beriman di masa Nabi, mereka berbaiat kepada Nabi dengan cara melalui perkataan Nabi saja. Jadi Nabi mengatakan, saya baiat kalian semuanya di atas Al-Quran Sunnah, kemudian di atas Tauhid, dan kalian tidak akan mempersekutukan Allah, kemudian kalian tidak akan berzina, kalian tidak akan mencuri, kalian tidak akan melakukan kebohongan dengan tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, dan seterusnya. Jadi Nabi ucapkan dengan perkataan, dengan suara saja. Beda halnya kalau dengan laki-laki. Kalau laki-laki yang berbaiat kepada Nabi, maka Nabi yusafihuhum, Nabi menjabat tangan mereka. Ya, ini telah kita singgung pada riwayat hadis yang sebelumnya, bahwasanya Nabi tidaklah menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. Kenapa? Ya, karena Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, riwayat Imam At-Tabrani disahihkan oleh Al-Hafidz Al-Haisami dalam Majmu' Az-Zawaid, kitab beliau terkenal, kemudian dihasankan oleh Syekh Albani. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yut'ana ra'su ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lahu bi an tamussa mar'atan la tahillu lahu. Ditusuk kepala salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, dengan palu dari besi, ataupun artinya dari paku dari besi, ini lebih baik bagi kalian ketimbang kalian menyentuh, memegang, meraba kulit wanita yang bukan mahram kalian, kecuali nggak sengaja. Ini adalah kalau ada unsur kesengajaan, meskipun dia mengatakan, kan saya nggak nafsu, nggak ada dalam hadis itu, tidak dibedakan nafsu atau nggak nafsu, yang penting menyentuh kulit haram. Makanya di antara adab Islam adalah tidak berjabat tangan. Salam nggak apa-apa, assalamualaikum boleh,
Salam itu kan doa keselamatan artinya. Kalau kita kan salam itu harus berjabat tangan, nggak harus berjabat tangan salam itu. Assalamualaikum gitu. Ya, kalau berjabat tangan bahasa Arabnya musafahah. Dari kata sofaha, yusafihu musafahatun dan musafahatan. Itu yang saling berjabat tangan. Itu yang berjabat tangan. Jadi Nabi tidak pernah musafahah, tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Nabi saja ya tidak mau berjabat tangan, apalagi kita yang bukan Nabi. Padahal kita disuruh meneladani Nabi. Buka surah Al-Ahzab, apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Nabi, pada tingkah laku Nabi, pada adab akhlak Nabi terdapat contoh teladan yang baik. Jadi Nabi yang contoh, Nabi enggak bersalaman dengan wanita. Ya, jadi bapak ibu-ibu contoh Nabi, jangan bersalaman dengan bapak-bapak yang bukan mahram. Ya. Jadi bagaimana? Apakah kita harus tangan kita bikin simbol seperti ini? Enggak harus juga ya. Biasa saja gitu. Karena adalah sebagian kaum muslimin ketika ada bapak-bapak yang bukan mahram mau salaman dengan dia, tangannya dia kumpulkan kayak orang itu mau beribadah, ini juga tidak dianjurkan. Biasa saja, maaf Pak ya, saya tidak bersalaman dengan laki-laki bukan mahram gitu. Sebagaimana Nabi berkata kepada wanita yang ingin bersalaman dengan Nabi atau berjabat tangan dengan Nabi, Nabi menjawab dalam hadis ini la usafihu nisa, maaf ya ibu, kata Nabi, saya tidak berjabat tangan dengan wanita. Gini, karena ini haram gitu. Ya, ini pelajaran yang kita di antara yang kita ambil dalam hadis ini. Ya. Jadi pelajaran yang kita ambil dalam hadis ini, para akhwat, para ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bagaimana wanita ya di antaranya Umaymah perawi hadis ini ya, ini sangat bersegera ya memenuhi seruan dari Nabi SAW ya. Nabi menyuruh dengan kabar baik di atas tauhid ya, di atas agama Islam yang benar, mereka langsung mengamalkannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Allah dan Rasulnya itu adalah sosok yang sangat penyayang ya. Allah wa Rasuluhu arhamu bina, sosok yang sangat penyayang kepada umatnya. Allah ya penyayang kepada hamba-Nya, Rasulullah penyayang kepada umatnya. Kemudian dalam hadis ini juga diambil pelajaran, Rasulullah adalah orang yang tidak mau berjabat tangan dengan wanita. Dan dalam hadis yang lain disebutkan ancaman dosa orang-orang yang menyentuh wanita atau wanita menyentuh laki-laki yang bukan mahram, sehingga yang para ulama mengatakan hukumnya haram ya, hukumannya haram dan siksaannya berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, orang yang menyentuh laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahram ya kan dengan sengaja, demikian juga wanita menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya yang telah baligh dengan sengaja, hukumannya adalah kepalanya nanti dipahat dengan besi ya. Terus begitu di hari kiamat. Ya kan? Makanya kita tidak berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Kita takut dengan ancaman Rasulullah yang melarang adalah Rasulullah, dan Rasulullah tidaklah berkata-kata dengan hawa nafsu, melainkan yang beliau sampaikan adalah wahyu yang Allah telah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk pada hadis yang selanjutnya, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Nu'man bin Salim an Amr bin Aus qala haddatsani Anabasah ibnu Abi Sufyan fi maradihi alladhi mata fihi bi haditsin yatasaru ilaihi. Qala sami'tu Umma Habibah radhiyallahu anha taqul
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla thnatai asyrata rak'atan fi yawmin wa lailatin yubna lahu bihinna baitun fil jannah. Subhanallah, masyaallah. Qalat Ummu Habibah fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala Annabasatu fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah wa qala Amr bin Aus fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Annabasah qala Nu'man bin Salim ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus. Akhrajahu Muslim. Di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Nu'man bin Salim. Ini perawi hadis. Nu'man bin Salim mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus, dan Amr bin Aus berkata, aku telah mendengarkan hadis ini dari Anabasah. Anabasah ini ulama tabi'in ya. Anabasah bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan ya. Fi maradihi, ketika dia sakit, alladzi mata fi, sakit yang menyebabkan dia meninggal. Bi hadisin yatasaru ilaihi, dia mendengarkan hadis yang dia bahagia dengan hadis tersebut. Qala Anabasah bin Abi Sufyan berkata, sami'tu Ummu Habibah, ini salah satu istri Nabi, Ummu Habibah radhiyallahu anha. Saya telah mendengar Ummu Habibah, kata beliau, berkata, taqul, Ummu Habibah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Habibah, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'alallahu jasadah, salah satu istri Nabi yang semoga Allah mensucikan jasadnya, wa ruhaha, dan ruhnya di sisinya, wa ardaha, dan ridho kepadanya. Dia telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla thnatai asyrata rak'atan, kata Nabi, barang siapa yang salat 12 rakaat salat rawatib fi yaumin wa lailah, pada siang dan malam hari, apa ganjaran yang akan dia dapatkan di sisi Allah? Bunyalahu bihinna baitun fil jannah, Allah akan bangunkan baginya satu rumah di surga. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita pengen rumah nggak di surga? Pengen ya. Rumah kita di dunia semewah apapun, setinggi apapun tingkatannya, tingkat 3, 2, 4, jika ajal kita telah datang, kita tinggalkan rumah sementara. Manusia sekarang demi rumah sementara dia rela melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah dan perkara yang membuat Allah murka kepadanya, dan Allah mengajak perang baginya. Demi rumah di dunia dia rela untuk melakukan praktek riba, padahal riba adalah dosa besar setelah syirik yang pelakunya diancam, diajak berperang oleh Allah. Kata Allah, kalau seandainya mereka tidak berhenti, fa'zanu, maka tabungkanlah genderang peperangan, biharbin minallah, dengan peperangan. Maka gendangkanlah, tabungkanlah genderang peperangan dengan Allah. Kalau seandainya para pelaku riba tidak berhenti dari praktek riba yang dilakukan, ini demi rumah dunia. Padahal rumah dunia akan kita tinggalkan. Dunia ini hakikatnya adalah tempat kita meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Tempat kita tinggal di ibu di akhirat, di surga. Ini tempat yang subhanallah sangat nyaman, tempat yang kekal selama-lamanya, khalidina fiha abadan. Kalau seandainya orang masuk surga, dan kita mohon kepada semoga kita semua ditakdirkan Allah menjadi penghuni surga, kekal selama-lamanya di surga. Kalau ingin rumahnya cantik, bagus, Allah buatkan rumah-rumah kita nanti di surga. Pelihara sholat ini 12 rakaat sholat rawatib sehari semalam. Apa aja itu? Ya, yang pertama 2 rakaat
sebelum sholat fajar, sholat subuh. Sudah 2. Kemudian 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib, sudah 4. 2 rakaat sesudah sholat isya, sudah 6. Dia 12. Jadi 6 lagi ya. Sudah 6 ya. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 10. Dan 2 rakaat sesudah zuhur, jadi 12. Nah ini, kalau seandainya ini kita jaga, insya Allah kalau kita ikhlas, siap-siap ya, kita mendapat kunci rumah baru dari Allah kelak untuk buat kita di surga. Qalat Ummu Habibah, berkata Ummu Habibah, setelah beliau Ummu Habibah mendengarkan hadis ini dari Nabi, apa kata Ummu Habibah? Fama taraktuhunna, mereka para wanita di zaman Nabi ketika mendengarkan hadis ini, mereka tidak pernah meninggalkan lagi 12 rakaat rawatib ini dalam kehidupan mereka. Mundu sami'tuhunna min Rasulillah, semenjak mereka mendengarkan hadis ini dari Nabi SAW. Inilah karakter wanita yang beriman, sangat cepat mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Suratul istijabah. Wa qala Anasabah, berkata Anasabah yang mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah. Ummu Habibah mendengarkan dari Rasulullah. Kata Ana basah fama tarukuhunna mundu sami'tuhunna min Ummu Habibah. Semenjak para wanita itu, mereka itu para wanita, para sahabat, sahabiah di zaman Nabi itu, ketika mereka mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah, mereka tidak pernah meninggalkan sholat 12 rakaat tersebut. Demikian juga berkata Amr bin Ibnu Aus, mereka tidak pernah mendengarkan juga ya sholat 12 rakaat ketika mereka mendengarkan dari An-Nabasah. Demikian juga berkata Nu'man bin Salim, dia berkata mereka para wanita itu tidak pernah meninggalkannya sholat 12 rakaat semenjak dia dengarkan hadis ini dari Amr bin Aus. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Ini luar biasa. Jadi pelajaran yang sangat agung yang kita bisa dapatkan dalam hadis ini adalah bagaimana cepatnya istijabah, cepatnya para wanita yang beriman di masa Nabi mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beda halnya dengan kita nantilah ya, sholatnya nantilah. Maka ketika kita mendengar ini, mari kita bersama-sama berusaha untuk menjaganya. Kalau kita ingin surga, kalau kita ingin rumah yang indah, yang megah kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, karena waktu sudah jam 5.15 di HP saya, mungkin 5.14 ya. Mungkin ini saja yang mungkin dahulu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah ta'ala ada beberapa hadis lagi, 1 hadis lagi ya, yang insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang selanjutnya. Kemudian kita akan masuk kepada sifat yang ke-10 dari sifat wanita yang beriman. Ya, ilahi taufiq wal hidayah. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.